Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita tentang RPS. Mari kita saksikan. Jadi YouTuber sebagai kepala sekolah, menjadi YouTuber yang nantinya akan memberikan atau kita membuat banyak konten-konten. Salah satunya praktek baik yang kita buat ini sebagai langkah pertama bagi yang belum jadi YouTuber. Bagi yang memang akun YouTube-nya masih belum punya, belum ada. Nah, ini paling tidak jadi langkah awal, karena memang jujur saya akun YouTube belum ada videonya. Jadi bisa jadi nanti yang kita posting di awal-awal itu adalah praktik baik yang kita lakukan. Adapun yang belum tercapai di praktik baik ini karena memang waktunya mepet, nah nanti kita buat lagi di praktik baik selanjutnya gitu. Unjuk kerja kita sudah mengerjakan apa sih di sekolah, ya kita sudah mempersembahkan apa sih di sekolah. Nah ini kita bisa rancang, makanya harapan saya semoga pertemuan kita terus juga tugas kita ini bukan hanya sebatas menjadi formalitas kita saja, tetapi kita tindak lanjuti setelahnya. Nanti kita buat lagi konten-konten YouTube. Jangan kalah sama Pak Haji Suarli. Ya, jangan kalah sama Pak Haji Suarli. Ya, naik sepeda aja divideoin. Naik sepeda tuh kemarin sore hari Minggu itu divideoin. Saya nyimak, waduh, ini kita ketinggalan banyak hal ini. Jadi membaca, menulis, memvideokan, begitu ya, mendokumentasikan dalam bentuk video itu sangat penting sekali. Dan kalaupun yang belum selesai, wajarlah waktunya juga sempit. Jadi ya di sempit-sempit waktu ini kita bisa maksimalkan semampu kita, semaksimal mungkin untuk menghasilkan video yang bagus. Kalau memang belum bagus, sekarang baru belajar editing, naruh foto, fotonya baru sebelah aja udah kepotong. Ya, naruh suaranya kok nggak muncul-muncul, ternyata naruhnya di ujung. Oh, kita naruh suaranya di ujung, pas mau penutupan baru ada suaranya, musiknya, backsoundnya adanya di ujung. Ya, namanya juga masih baru belajar, makanya solusinya kemarin kan kita minta nyewa temen yang paham terkait. Tapi paling tidak tetap semangat lah Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu. Itu saja, semoga bisa menjadi api semangat buat kita semua. Merdeka! Luar biasa, ya semangatnya ini jadi cerah lagi nih. Tadi udah mendung kan. Dalam proses selama ini kan saya udah melakukan itu. Nah, untuk beberapa sharing dari teman-teman, mungkin saya pertama menanggapi terkait dengan tadi konteksnya. Kalau saya mengambil video ini memang sudah berjalan, dan sampai saat ini terkait refleksi dan evaluasi saya ngambil dari sini, jadi tidak membuat sebuah kegiatan baru sebenarnya. Masih berkesinambungan apa yang sudah saya lakukan, dan itu masih menjadi concern saya karena sudah ada evaluasi tahap satunya, dan ini boleh dikatakan tindak lanjutnya. Jadi bukan membuat hal baru sebenarnya, itu hanya lebih pada merapikan. Kemudian tadi juga teman-teman bicara soal perhitungan ya, nilai itu kalau saya sih melihat sederhananya begini Bapak Ibu. Kemarin ini kita sudah kerjakan, tadi disinggung Pak Ali juga, kita sudah kerjakan di 9 itu, tinggal dirapikan. Kalau semua itu dalam bentuk Excel tuh enak. Jadi rumusnya aja kemarin sudah ada kan di Word itu kan sudah ada, di Excel malah lebih gampang lagi. Nanti keluarnya kan udah otomatis, tinggal pasang formulanya. Misalnya angka dulu, baru nanti angka itu kan sudah pakai formula konversi ke rate yang abjad huruf baik atau sangat baik. Nah itu tergantung kita kan. Kalau di dalam contoh itu kan memang standarnya lebih banyak dipakai begitu, A berapa, B berapa. Tapi untuk itu sih paling sederhananya kalau memang pakai Google Form, udah masuk ke Excel, udah masing-masing itu sebenarnya tinggal dirapikan, dipasang rumus. Kalau komentar selanjutnya adalah IT aja, yang konsepnya tugas 9 itu isinya adalah instrumen semua. Cuma kemarin kan kita belum checklist, dan di situ instrumen dibuat oleh kepala sekolah, diisi oleh pendik, guru, dan oleh siswa. Tapi kan itu hanya rangkaian. Mungkin di dalam yang ditampilkan di dalam video, karena kan ini tugas 12, 13, 14, 15 ini kan semuanya satu rangkaian. Dari tugas 9 itu instrumen kan ada dari A, B, C, D. Nah itu tinggal mungkin sesuai dengan yang telah kita buat, tinggal diberikan kepada guru, para
siswa untuk diisi. Hasilnya nanti seperti apa itu mungkin dimasuk di dalam penjelasan, bisa dijelaskan di tugas 13. Nah, di tugas 14, 15 sendiri saya belum sempat buka kemarin, bahwa tetap ada laporan secara utuh apa yang dikerjakan dalam RPS. Namun dari beberapa video yang sudah saya lihat, apa yang ditampilkan oleh teman-teman itu mengacu kepada hal yang baik ataupun faktor pendukung, faktor penghambat, kemudian masalah yang dominan, kemudian solusinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Kira-kira seperti itu yang kita bisa lihat. Makanya cukup 7 menit digambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, kemudian rapat guru dengan siswa untuk mencari solusi, kemudian action pelaksanaan RPS. Nah, itu mungkin rangkaiannya. Sebenarnya secara teori itu sangat mudah diucapkan, tapi kan kita menjalaninya agak kesulitan, terutama dalam hal kemampuan kita dalam memanage guru dan siswa. Dalam hal ini adalah keseimbangan dan sinkronisasi waktu, belum lagi pada finishing, editing, dan lain-lainnya ya. Namun yakinlah bahwa kita pasti bisa dan mampu ya, karena kita adalah memiliki potensi yang sangat besar. Saya juga sama ya, mungkin secara cerita bisa mudah mengungkapkan, namun secara praktek ya mungkin kita harus bisa tidak bisa 100%. Secara bertahap kita lihat progresnya. Tanggal 25, 27 sampai 28 kita lihat hasilnya seperti apa. Kita masih punya waktu untuk sampai tanggal 30. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ali. Sudah mulai ada pencerahan. Pak Wahab kayaknya udah siap mau bicara nih. Silakan Pak Wahab. Mohon maaf nih, ada gangguan tadi. Kita ini tadi juga teman-teman sempat singgung, kita pakai instrumen itu sampelnya atau apa, misalnya jumlah responden. Kalau saya melihat situasi seperti ini ya teman-teman realistis juga. Kalau memang tidak bisa sampai misalnya gurunya 20 atau siswanya misalnya 100, nggak sampai 100, jadi sampaikan aja dalam deskripsi bahwa hanya kita menyebarkan segini, tapi yang menjawab segini, rumusnya ya dipakai yang kayak sampel jenuh ya, segala itu kan masuk ke sana nanti. Jadi maksud saya jangan sampai kita mentok di situ, yang sudah ada diolah aja, tapi kita mempertimbangkan yang nggak ada ini bagaimana rumus dipakai sesuai yang data masuk. Nah, ini. Kemudian tadi teman-teman juga sharing soal di video, memang saya juga bisa memahami. Betul, Pak. Saya kaget itu Pak Sodri, ternyata juga belum. Saya kira sudah ngajar Pak Sodri itu, ternyata masih belum. Aduh, ampun. Di tugas 3 itu kan di pajak, nah itu mungkin masih bisa dimaklum. Wah, tapi kalau itu video saya tapi itu. kalau, ketika kita sudah, saya pengen ada adegan siswa mungut sampah, ya udah adegan siswa mungut sampah saja. Sekalipun memang di adegan itu karena waktunya terbatas, ya kita ambil sampelnya saja. Jadi bahwa ini loh, siswa itu melakukan pembiasaan memungut sampah itu seperti ini. Kan nanti ada deskripsi juga dari ada penjelasan juga dari kepala sekolah, bukan, kalau tidak salah ada suara kepala sekolah yang sampai akhir video itu dia ngomong baik, atau nanti ada mungkin suara yang lain gitu yang bicara, yang suaranya enak gitu kalau dia ngomong. Mana jelek nih kepala kepala suaranya. kering gitu ya. Itu mungkin Pak Fadril, ya, Ini masukan dari bintang gimana Bu Umaya? Ini nggak terdengar. Berapa adegan dalam satu video ini gitu kan? Saya pengen menampilkan ada 10 adegan umpama, waktunya hanya 7 menit. Nah, dari 10 adegan itu nanti di mana yang kita potong? Di mana yang kita percepat? Iya, kayak peta konsepnya. mungkin ini ya. Bahasa apa peta konsepnya pasti gitu. Kita Biar hasilnya maksimal. apa? Jadi nanti bisa tayangan masuk. Nah itu salah satu trik juga.
Jadi hanya acting doang. Makanya ketika pas di video itu kan kelihatan nggak grogi, kelihatan benar-benar real karena ya tadi cuman lip sync doang. Nah itu bisa dibuat. Persiapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini nantinya kita akan menentukan beberapa hal. Itu kayaknya iya. Makanya kelasnya kosong itu. Yang murid dia lagi pada main layangan.